Besar apapun dosa yang kita bawa, kalau Allah menemui kita dengan kemurahannya, dosa besar tadi pun akan hilang seperti debu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, lalu bagaimana caranya? Bagaimana usaha-usaha kita agar kita ini mati menghadap Allah? Allah menemui kita dengan keelokan, jangan dengan keadilan. Allah menemui kita dengan kemaafan, bukan dengan kebesaran. Nah, itu yang perlu kita cari. Karena sebesar apapun ibadah kita, kalau Allah menemui kita dengan keadilan, ibadah yang sebesar apapun itu menjadi hilang seperti debu. Sebaliknya, sebesar apapun dosa yang kita bawa, kalau Allah menemui kita dengan kemurahannya, dosa besar tadi pun akan hilang seperti debu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi yang kita cari adalah bagaimana usaha kita, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW agar kita ini mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui kita bukan dengan keadilan Allah itu, dengan kemaafan, dengan kemurahan. Nah, para ulama menjelaskan, kalau ingin ditemu Allah nanti di akhirat nanti dengan keelokan, dengan kemurahan, amalan yang pertama di dalam dunia ini adalah at-taubah, tobat. Kalau kita membiasakan tobat, sebesar apapun dosa kita di akhirat ada harapan besar ditemui Allah dengan keindahan Allah. Kita ambil contoh cerita yang dahulu. Seseorang ini membunuh 100 manusia. Minta petunjuk kepada orang alim, apakah bisa tobat karena dia sudah membunuh 100 orang. Ujar orang alim itu, bisa kamu tobat. Tapi kamu jangan diam di sini karena ini kampung tidak baik. Kamu pindah ke sana, di sana kampung yang baik. Berangkatlah dia menuju kampung itu. Di tengah jalan mati. Malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Malaikat azab, ini orang aku yang punya. Dia membunuh 100 orang. Ujar malaikat rahmat, ini punyaku karena dia sudah mau tobat. Akhirnya Allah dengan sifat kemurahannya, dengan sifat kemaafannya, Allah berfirman, ujar Tuhan itu punya malaikat rahmat. Akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal membunuh 100 orang. Kalau Allah menemui dengan keindahan, kalau Allah menemui dengan kemaafan, walaupun 1.000.000 orang yang kita bunuh itu akan hilang dalam lautan maaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita hendak Allah itu menemui kita dengan indah, dengan kemaafan, dengan banyak pertimbangan-pertimbangan, maka biasakanlah tobat. Yang kedua, agar kita ditemui oleh Allah dengan sifat keindahan, dengan kemaafannya, as-sakha, pemurah. Kalau kita ini pemurah, Allah tidak akan gampang mengajak pemurah ini. Penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Karena begitu orang pemurah ini mati, orang-orang yang pernah dikasihnya, diberinya, mendoakan si pemurah ini. Bahkan bumi pun mendoakan kepada Allah agar si pemurah ini jangan disiksa, jangan diazab. Nah, orang pemurah dikisahkan oleh Rasulullah SAW di zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah selama 60 tahun berkhalwat. 60 tahun tidak tahu urusan apa-apa, khusus beribadah kepada Allah. Suatu hari seseorang ini turun dari tempat khalwatnya, melihat ada seorang perempuan. Kepingin hatinya, 60 tahun terkurung, tidak ada melihat apa-apa, tiba-tiba melihat wanita. Siapa itu? Akhirnya perempuan tadi dirayunya, dibujuknya, mau, sehingga terjadi perzinahan. Menurut suatu riwayat selama 6 malam berzinahan. Habis berzina, laki-laki ini menyesal
dan dia ada mempunyai dua potong roti, dua roti, ada yang mau minta diberikan kedua-duanya, ambil. Nah, laki-laki ini akhirnya mati. Ditimbang amalnya, laki-laki ini amal ibadah 60 tahun itu hancur habis karena berzina tadi. Hancur, bayangkan. Perbuatan zina ini merusak ibadah yang berlangsung selama 60 tahun. Tetapi karena laki-laki ini pemurah, ada dua potong roti yang dia berikan kepada orang yang perlu. Dua potong roti ini ditimbang dengan perzinahan, ternyata dua potong roti ini menang. Maka akhirnya si laki-laki ini masuk surga, bukan karena ibadah 60 tahun, tetapi karena dia dermawan, karena dia pemurah dengan memberikan dua potong roti itu. Nah, ini contohnya. Orang yang pemurah itu selalu ada yang menyelamatkan dia daripada keadaan-keadaan yang gawat seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah. Yang ketiga, hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Hubbu man ahabbahullah. Cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nah, ini akan menyelamatkan kita. Nah, Allah akan menemui kita dengan keelokannya, bukan dengan kebesarannya. Orang ini beribadah tidak banyak, banyakkan lagi maksiatnya. Tapi urusan mencintai orang-orang yang dicintai Allah, dia nomor satu. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada orang-orang soleh, dia cinta. Nah, ini orang mati, dia akan ditimbang oleh Allah. Walaupun dia banyak dosa, walaupun dia banyak maksiat, tapi orang ini cinta kepada orang-orang yang kucintai. Nah, dengan itu Allah menghadap dia dengan keelokan, dengan kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, kaifa tara bi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda? Bagaimana pendapatmu? Ada seorang laki-laki, dia ini cinta kepada suatu kaum. Dia cinta kepada orang-orang soleh, tapi dia tidak beramal seperti orang soleh. Dia tidak ada beramal, tapi kalau urusan mencintai orang soleh, membela orang soleh, dia habis-habisan. Tapi kalau wirid orang soleh, tidak dibacanya. Amal orang soleh ini tidak dibacanya. Tapi dia cinta kepada orang soleh. Namanya nama orang soleh, nama anaknya nama orang soleh, nama bininya digantinya dengan nama orang soleh, karena cintanya dia kepada orang soleh. Tapi kalau urusan wirid dia tidak ikut, cuman modal cinta. Rasulullah SAW menjawab, almar'u man ahabba, almar'u man ahabba man habba, almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dia cintai. Yang dicintainya masuk ke surga, di belakang pun dia menyusul masuk ke surga. Seseorang itu beserta dengan orang yang dia cintai. Walaupun di dunia amalnya tidak seperti orang amal yang dicintainya. Para muhibbin rahimakumullah, jadi membiasakan tobat, bersifat pemurah, dan mencintai orang-orang soleh. Ini satu sebab jalan agar di akhirat nanti Allah menemui dengan kemudahan, dengan